Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailina tabarukan bi dzikrih wa ta'abudan bi tilawatihi wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Wa qala aidan fi hadisin ukhra, law anna as-samawati sab'a wal aradina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin la rajahat bihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amih. Pada kesempatan pagi hari ini ba'da salat subuh kita bisa melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan rutinan kita, yakni ta'lim, mempelajari ilmu-ilmunya Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan selalu bertambahnya wawasan keilmuan kita, wawasan ilmu agama, hidup kita semakin hari menjadi hidup yang lebih bermakna, menjadi hari-hari yang paling indah menjelang ajal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita dengan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah sampai pada waktunya, mudah-mudahan pada saat ajal menjemput kita, kita semua dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan memiliki iman dan Islam, maut husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memenuhi panggilan-panggilan Allah. Di setiap hari 5 waktu, alhamdulillah, kita penuhi sebagai salah satu usaha mendapatkan keridhaan Allah. Dan alhamdulillah, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat panjang umur yang Allah limpahkan, yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa terus menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah demi suatu harapan, suatu cita-cita kehidupan kita bahagia dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa semoga tercurah limpah pula pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa itba'ut tabi'in, sampai kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebelum berlanjut, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jikalau ada kalimat-kalimat ataupun tutur kata ataupun bahkan dari perbuatan yang kurang berkenan selama ini pada jamaah sekalian, baik disengaja ataupun tidak, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. InsyaAllah seandainya ada dari para jamaah pun terhadap diri saya, tapi saya husnuzon tidak ada, maka pada saat ini saya pun membebaskannya. Artinya dosa perdosaan yang terkait di antara kita semua, wasilah pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita terbebas dari dosa-dosa yang pernah ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian semua wahai umatku. Rasulullah mengajak sekaligus menyuruh untuk senantiasa terus memperbaharui keimanan kita. Maka lalu bagaimana caranya kita memperbaharui keimanan kita? Kalau kita belum bisa menjawab karena memang takut salah, maka di zaman Rasul pun sama. Begitu Rasulullah SAW mengajak untuk terus memperbaharui keimanan kita semua, keimanan para sahabat, maka para sahabat pun bingung apa yang harus dilakukan. Sedangkan Rasulullah lebih tahu. Ini bukan Rasulullah berarti bertanya karena tidak tahu. Ini untuk memberikan penegasan. Kalau kita nggak bisa jawab, maka pada zaman sahabat, zaman Rasulullah pun sama. Sahabat bingung. Akhirnya mereka bertanya. Qalu, mereka berkata, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Kalau engkau menyuruh kami memperbaharui keimanan kami, lalu bagaimana caranya? Maka Rasulullah menjawab, qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa kita mesti memperbaharui keimanan kita setiap saat? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa iman manusia yazid wa yanqus, ada kalanya naik pada saat melakukan taat kepada Allah, ada kalanya turun rendah pada saat melaksanakan durhaka atau maksiat. Pada saat kita sholat, pada saat kita sedang ta'lim, ibadah, insya Allah naik. Sebaliknya pada saat kita melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, dosa, maka pada saat itu iman kita sedang rendah alias turun. Maka Rasulullah mengajak, menyuruh untuk terus memperbaharui keimanan kita setiap saat. Karena kita tidak tahu, bisa saja atau bahkan benar iman kita kemarin bisa saja lebih baik dibanding iman kita hari ini. Atau sebaliknya, iman kita kemarin
lebih buruk dibanding dengan keimanan kita hari ini. Oleh karenanya terus kita perbaiki. Dengan apa? Bikasrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak ucapan lidah kita, lisan kita, dijamaahkan dengan hati kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Lisan mengucapkan, hati memaknai dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah. Allah Maha segala-galanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara keutamaan daripada kita mengucap lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat mengesahkan Allah, atau yang disebut dengan kalimat tahlil, seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna samawati sab'a wal aradina sab'a fi kafatin, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi fi kafatin ada dalam satu timbangan, wala ilaha illallah fi kafatin, sebelahnya lagi di timbangan lafaz la ilaha illallah, la rajahat bihinna, maka yakin seyakin-yakinnya kata Rasulullah, kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat bobotnya, timbangannya dibanding dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Alhamdulillah. Ini kalimat yang sangat istimewa, baik bagi orang yang sudah meninggal dunia, yang sedang dalam nazah sakaratul maut, terlebih-lebih bagi orang yang masih diberikan kesempatan banyak melebihi mereka, seperti kita sehat, lisan masih bisa mengucapnya, telinga masih bisa mendengarnya, bisa kita lakukan lebih daripada mereka. Apa manfaatnya bagi orang yang sedang sakaratul maut? Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntunlah, bimbinglah, talkinkanlah oleh kalian semua orang-orang yang sedang sakaratul maut, nazah bila ilaha illallah, dengan ucapan lafaz la ilaha illallah. Jadi kita jika diberikan kesempatan untuk hadir di orang-orang tercinta kita, orang-orang terdekat kita, orang tua kita, keluarga kita, atau siapapun, mereka sedang sakaratul maut, maka kita hendak ada di sebelahnya dan bukan dalam keadaan diam. Kita selalu bisikan kalimat tersebut, insyaallah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa orang yang mengucap dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, penuh dengan keikhlasan, timbul dari hati yang bersih, dakhalal jannah, insyaallah masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa seseorang memang sudah terdaftar. Artinya mengucapkan kalimat ini bentuk pengakuan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah masuk ke dalam satu akidah yang disebut dengan akidah Islam. Kalau belum agama Islam ya enggak, harus agama Islam dulu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sungguh luar biasa pada saat ada orang yang mau meninggal dunia, kita bukan hanya duduk-duduk santai menghadiri, menyaksikan, tapi kita yang paling penting coba bisikan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah. Dan diantaranya yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah mengucap, membisikkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalau mereka tidak berusaha mengikutinya? Terserah. Karena bisa saja kita membimbingnya sementara mereka ingin mengucapkan sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. La ilaha illallah. Mungkin mereka mengikuti di dalam hati. Ada yang dengan isyarah lisannya, saking mungkin sudah tidak mampu. Tidak apa-apa, tidak bosan-bosan. Kadang-kadang ada orang yang sedang sakaratul maut, ada yang bilang, mohon maaf keluarganya jangan meninggalkannya, deketi terus. Bukan hanya sekedar dideketin, tapi terus lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bisikan kalimat tersebut, bisikan terus. Ya, dengan ucapan insyaallah membimbing, tidak di lisannya, paling tidak di dalam hatinya. Karena pada saat itu namanya juga sakaratul maut, sedang dalam keadaan yang ya tidak tenang. Bahkan Allah akan memperlihatkan seseorang dalam keadaan sakaratul maut perihal tentang surga ataupun neraka, keindahan gambaran surga atau sebaliknya keburukan gambaran tentang siksa neraka. Makanya pada saat ada orang meninggal dunia, mungkin pernah kita melihat orang semasa hidupnya wajahnya enak dipandang mata, senyumnya sangat menawan. Begitu meninggal dunia, kita ingin melihat wajah yang terakhir pas dibuka, tidak seperti apa yang kita lihat dalam kesehariannya. Pas dibuka, wow, mungkin dalam keadaan tidak tersenyum atau wajahnya muram, tidak berseri-seri. Mungkin ini gambaran yang diperlihatkan terakhir adalah tentang gambaran siksa neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya terus, karena pada saat sakaratul maut bukan hanya manusia yang harus hadir membisikkan kalimat tersebut, karena pada saat itu makhluk-makhluk yang lain, khususnya iblis laknatullah, mengutus setan terus membisikkan ke dalam hati. Makanya kita paling tidak ke telinga, tiupkan, bisikan. Karena yang namanya setan lebih pinter, dia nggak bisikan kemana? Ke telinga. Tapi dia nongkrong di dalam hati manusia, terus membisikkan agar orang yang dalam keadaan sakaratul maut mengikuti jejak langkahnya sehingga suatu saat nanti menjadi temannya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, nah ini perintah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Bimbinglah, tuntunlah, talkinkanlah oleh kalian semua orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, pertanyaan ke kita sekarang, kita mau mati enggak? Kita mau mati, kita semua mau mati. Jangan berharap kita suatu saat sakaratul maut ada yang membimbing kita. Karena banyak orang yang meninggal bahkan baru ketahuan setelah meninggal, boro-boro ada yang bimbing. Syukur-syukur ada keluarga menyaksikan. Ini barang-barang tidur ba'da isya, begitu subuh yang lain bangun, kita masih dianggap terlelap tidur. Pas dibangunin, digeserin, badan sudah kaku. Adakah yang membimbing kita?
dalam keadaan tidur semua. Artinya pada saat kita sekarang diberikan kesempatan oleh Allah, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar normal, lisan masih bisa mengucap dengan fasihatnya, bahkan bisa menjamaahkan dengan hati kita. Makanya ini adalah latihan buat kita. Kan gampang ucap la ilaha illallah loh. Belum tentu. Karena ucapan ini bukan hanya sekedar di lisan, tapi insya Allah kalau sering dibiasakan di lisan dan juga dijamaahkan di dalam hati, baik dengan lisan zikirnya zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau dengan zikir sir, zikir yang pelan di dalam hati, insya Allah hati kita akan selalu dicas. Maka pada saat kita tanpa ada orang lain meninggal dunia dalam keadaan misalkan sekarat, insya Allah hati kita terus berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita, orang meninggal dunia, dia selalu berzikir kepada Allah. Meninggalnya bahkan tidak ketahuan sama orang lain. Begitu dibangunkan, tidak bangun, dilihat mukanya tersenyum. Ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia. Subhanallah. Berarti dia diperlihatkan terlebih dahulu oleh Allah suatu keindahan yang mengakibatkan dia tersenyum, wajahnya berseri-seri. Nah, ini latihan buat kita. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, jadikan kesempatan untuk terus berusaha berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Karena salah satu jaminan atau salah satu hal yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya yang akan membuat hati kita tenang adalah dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ini merupakan janji Allah. Kalau sering berzikir, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Walaupun kadang-kadang begini Pak, ada orang yang mohon maaf, kasabnya, usahanya, kerjanya habis-habisan. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang pagi lagi, berangkat pagi, nggak pulang-pulang. Ada. Begitu ditanya, kemana aja Pak? Sekarang jarang kelihatan. Sibuk. Begitu ditanya, untuk supaya nanti saya menjelang pensiun atau di hari tua saya bisa tenang. Tenang gimana? Ya kalau sekarang banyak kumpul-kumpul kan nanti bisa tenang. Kira-kira Rasulullah, Allah pernah gak menjanjikan dengan banyak harta hati kita akan tenang? Gak ada. Tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya, barang siapa orang yang mengumpulkan harta menjadi orang yang kaya raya, hatinya akan tenang. Justru bahkan sebaliknya. Ya kita belajar dari sejarah. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam ada yang namanya konglomerat. Pengusaha yang sangat sukses. Pengusahanya bukan, mohon maaf, pengusaha bukan kayak di kita kecil-kecilan baru punya toko 5 sebut pengusaha sukses. Boleh saja pengusaha sukses di daerah itu, tapi ini mendunia, bahkan namanya saja sampai diabadikan oleh Allah. Sayangnya diabadikan namanya oleh Allah sesuai dengan sifat-sifat buruknya. Siapa? Qarun itu bukan pengusaha ecek-ecek, kecil-kecilan, tapi yang dia bisnisnya aja apa? Emas. Wallahu alam ini masalah benar atau tidaknya. Bahkan
gudangnya, kunci gemboknya aja. Katanya ada yang bilang 10 orang nggak kuat membawanya. Kira-kira kalau emasnya cuma 5 kilo, kok gemboknya gede banget? Kan nggak mungkin. Nah, bahkan namanya saja sampai diabadikan di Al-Quran. Hartanya kemana yang segitu banyaknya? Ditenggelamkan oleh Allah. Maka sampai sekarang orang-orang di seluruh dunia terus mencarinya, sampai ke dasar laut, ke dasar tanah, cuman gak ada yang terbang ke atas karena dulunya juga ditenggelamkan. Namanya harta karun, sampai dicari-cari terus. Qarun tenang gak dengan hartanya? Tidak. Banyak tekanan gak dari Nabi Musa? Tidak. Nabi Musa hanya datang sekali-kali, itu pun utusan Nabi Musa yang menghampiri Qarun. Dalam rangka apa? Meminta zakatnya. Dulu sebelum dia kaya, dia adalah orang yang miskin, terus bersama-sama menjadi pengikut Nabi Musa, meminta didoakan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, dia bilangnya paman, wahai paman, engkau adalah nabi dan rasul. Doa-doamu dikabul oleh Allah tanpa harus menunggu lama. Oleh karenanya, tidakkah engkau tahu aku dan keluargaku adalah orang yang sangat susah. Aku ingin berubah, aku ingin menjadi orang yang lebih dari ini, ingin menjadi orang yang kaya. Kata Nabi Musa, jangan. Kenapa? Karena alasan Nabi Musa, kalau engkau kaya, belum tentu engkau masih mengikut aku dan mau melaksanakan perintah Allah. Kata Qarun apa? Tidak mungkin. Justru dengan banyaknya harta, ibadahku bisa tenang. Justru dengan banyak harta, aku bisa berbagi dengan orang lain. Justru dengan banyak harta, aku akan semakin dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Minta terus. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah sesuai apa yang diminta Qarun. Singkat cerita, akhirnya dikabulkan. Qarun kaya raya. Lalu apa kewajiban Nabi Musa yang telah diperintahkan Allah kepadanya? Mintalah zakatnya. Datang minta zakat, Qarun menolak. Minta zakat, Qarun menolak. Sampai Nabi Musa mengutus orang lain untuk meminta. Bagaimana perasaan si Qarun? Nah, disinilah sudah mulai gelisah, tidak tenang. Ini Nabi Musa minta melulu, kalau pengen kaya seperti aku, berusaha. Padahal Nabi Musa tidak minta hartanya, melainkan hanya meminta zakat daripada hartanya. Tapi dia sudah tidak tenang. Maka sampai apa? Sampai bosan dan jengkel karena sering diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia sampai merencanakan beberapa hal yang tiada lain tujuannya adalah sebagiannya untuk mencelakakan Nabi Musa. Itu jadi berbalik. Kenapa? Karena harta dan nafsu telah menguasainya, akal sehat telah dikalahkannya. Oleh karenanya, tidak ada jaminan dari Allah dan Rasul kalau orang yang kaya raya justru hatinya akan tenang. Bukti, di Indonesia pernah ada cerita, atau mungkin banyak orang-orang yang mengikutinya. Pabriknya banyak, usahanya hebat, pokoknya gedungnya bertingkat, rumahnya banyak. Tapi matinya dia loncat dari gedungnya sendiri. Mungkin dia seperti itu. Menurut kita, ini orang kurang apa? Tapi kenapa dia nemu tambang, matinya cuman hanya di tambang, gantung diri. Begitu ada buku diarinya, aku ingin hidup tenang untuk melepaskan dan meninggalkan dunia ini. Ternyata dia berharap meninggalkan dunia akan tenang. Padahal menurut kita hidupnya sudah tenang. Tuh. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita kalau banyak harta, pemikiran kita masih seperti itu, Pak. Mohon maaf. Kita hampir sama pemikiran kita, kalau banyak harta, banyak materi, tenang.
Padahal tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, yang akan membuat hati kita tenang, jiwa tenang, adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kapan kita berzikir? Kapan saja. Di mana kita berzikir? Di mana saja kita bisa melakukannya. Seperti sekarang bapak-bapak lagi duduk ta'lim yang bersender, apa bisa nggak sambil berzikir? Bisa. Zikirnya dengan zikir sir, sambil duduk, telinga mendengarkan, mata melihat ke posisi saya, tapi hati terus berzikir kepada Allah. Contoh secara logika, saya punya HP, Pak. Saya punya HP, kebetulan HP saya baterainya ngedrop terus. Maka HP itu bisa digunakan pada saat dicas, baru bisa digunakan. Maka saya belum menggunakan, saya ambil cas, colokin, terus saya setruk, nyala. Kira-kira HP tersebut bisa digunakan saya telepon nggak? Bisa, sambil dicas. Karena kalau dicabut ngedrop. Cas, ngobrol, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai setengah jam bisa selesai. Artinya logikanya kita pun sama. Lisan mengucap, mata menatap, telinga mendengar, tapi hati bisa. Kenapa? Karena hati terus dicas dengan kalimat-kalimat tauhid. Salah satunya adalah bikasrati qauli la ilaha illallah. Makanya kapan saja bisa berzikir, itu namanya zikir sir. Diam aja, nonton TV. Boleh nggak sambil zikir? Ya boleh, daripada tidak, karena mata melihat, hati mah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh saja. Cuman kurang terpuji sambil nonton, astagfirullahaladzim, tinggalin udah. Cuman dalam hati nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan lagi, kalau di WC kita boleh nggak berzikir? Boleh, asal di dalam hati. Ya jangankan berzikir, nyanyi aja nggak ada adabnya kan? Nggak beradab kalau nyanyi di WC, gitu. Apalagi berzikir. Ya mohon maaf aja, lagi dalam keadaan kita, misalkan BAB saking susahnya. Aduh, sambil sembelit gimana ya? La ilaha illallah, susah amat ini. Wah, berzikir. Allahu Akbar. Begitu keluar, alhamdulillah. Ya nggak boleh. Nah, kalau dalam hati, silahkan. Artinya hati kita dimanapun, apalagi di tempat seperti itu. WC kan tempatnya setan, kita justru harus banyak berzikir. Cuman di dalam hati. Artinya HP itu kan yang dicas baterainya, maka kita pun hati kita yang selalu dicas. Kenapa? Kalau hati kita dicas, yang masuknya juga halus, nongkrong namanya setan atau iblis dekat hati kita. Begitu hati kita dicas, sudah dicas, insya Allah sudah kuat. Lalu berzikir itu ada ukuran enggak? Ukuran banyaknya. Sebenarnya ukuran banyaknya kalau dari Allah tidak ada. Tapi Allah menjelaskan wa zakarallaha katsira. Ya, berzikir kepada Allah itu sebanyak-banyaknya, tidak ada ukuran. Nah, sekarang Rasulullah tanya 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33, kemudian tahlil la ilaha illallah 33. Itu ada ukurannya. Bahkan para alimil ulama sampai melebihi itu. Rasulullah saja istighfar sehari berapa? 100 kali. Kok dibatasi? Boleh nggak kita lebih dari itu? Boleh. Itu dalam rangka minimal. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita dalam keseharian mendawamkan, membiasakan zikir dengan ukuran yang telah diterapkan itu, supaya keimanan kita tetap stabil, Pak. Hari ini kita baca istighfar 100, belum tentu besok 100. Maka
Orang yang sudah senang zikir, saya hari ini 100, maka besok tidak boleh kurang dari 100. Besoknya terus saya 100 minimal. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kestabilan iman kita. Karena iman kita kembali tadi yazid wa yankus, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Cuman saya pribadi, kita semua lebih banyak turun, lebih banyak naik. Nah gitu maksudnya begitu Pak. Jadi zikir kalau lebih banyak bagus. Saya mau 1000, mau lebih dari itu, bagus, bagus. Subhanallah. Makanya zikir silahkan kapanpun, dimanapun, kita banyak kesempatan untuk berzikir. Tidak bisa dengan lisan, silahkan dengan hati. Zikir sir namanya. Orangnya sih diam, tapi diam kelihatan unggut-unggutan. Cuman kalau zikir sir biasanya nggak bertahan lama. Jadi banyakkan zikirnya, banyakkan ketidurannya. Tidak ada unsur kesengajaan. Saya mau tidur, nggak ada. Saya mau zikir, tapi sedang berzikir. Itu. Kenapa? Karena mungkin kena semprot setan, disemprot matanya langsung gitu kan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, berzikirlah wahai umatku sampai seluruh anggota badanmu, karena hatimu sudah tersentuh, hatimu sudah menikmati, akhirnya bergetarlah seluruh anggota badanmu. Ya Papa juga Pak, kalau hati sudah disentuh, disentuhnya dengan kelembutan, dengan mengesahkan Allah, maka yang namanya cangkang seolah-olah sudah tidak berharga. Artinya begini, orang yang lapar, kalau ahli zikir cukup berzikir. Orang yang lapar, dia kemudian zikir, kenyang. Kalau kita lapar, habis berzikir, lapar. Kenapa? Mungkin kita hanya baru sebatas lisan. Ada sebelum berzikir kenyang, habis berzikir kita masih lapar. Kenapa? Karena kita lebih ke fisik. Makanya orang yang zikir sir itu ada zikir. Makanya orang yang sering berzikir, mohon maaf, dilihat bisa dari makannya. Kalau orang yang sering berzikir pasti makannya sedikit, tidak banyak. Aduh, mana saya makannya banyak terus ini. Nah, misalkan begitu. Nambah lagi. Ya alhamdulillah, kata ya mumpung masih sehat lah. Nah, orang yang sakit pun sama. Orang yang sakit badannya, tapi hatinya jangan sampai sakit. Terus menjaga supaya tetap stabil. Makanya zikir ada ukuran sekian-sekian dalam rangka menjaga kestabilan hati kita, menjaga kestabilan iman kita. Insya Allah. Ada orang yang berzikir saking sudah nikmatnya Pak, kadang-kadang orang menghukumi gimana? Orang berzikir, kan zikir itu tadi ada dua. Yang pertama ada zikir jahar, ada yang kedua yang sir. Ini yang dijaharkan dalam rangka berjamaah. Ya, dalam rangka berjamaah sampai zikir la ilaha illallah, orang sampai kelabakan. Sampai kayak orang, nah ada orang mengatakan kayak kesurupan